Harry Maguire diminta bawa Inggris juarai Piala Dunia 2022. Sebuah saran diberikan oleh Ashley Young kepada Harry Maguire. Ia menilai sang bek bisa membungkam semua pengkritiknya dengan membawa Inggris menjadi juara Piala Dunia 2022. Sudah 2 tahun terakhir Harry Maguire sering dibully. Performanya yang tidak konsisten dan kerap kali membuat blunder membuatnya panen rundungan baik dari fans Manchester United maupun tidak. Perundungan terhadap Harry Maguire pun kembali berlanjut. Banyak yang mempertanyakan mengapa sang bek yang tidak jadi pemain inti Manchester United bisa masuk skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Ashley Young pun mengaku prihatin melihat situasi yang menimpa mantan rekan setimnya itu. Ketika Anda menjadi kapten sebuah klub terbesar di dunia, maka kritikan-kritikan itu akan datang dengan sendirinya. Buka Ashley Young kepada The Sun. Ashley Young sendiri mengaku sangat kesal melihat perundungan yang diarahkan ke Harry Maguire. Ia tidak menampik performa sang bek tidak stabil, namun ia menilai kritikan yang masuk sudah di luar batas. Ashley Young pun menilai ada satu cara efektif bagi Harry Maguire untuk membungkam para pengkritiknya. Ia menilai jika sang bek bisa mengantarkan Inggris juara Piala Dunia, maka situasinya akan berubah drastis. Panen kritikan, Gareth Southgate diklaim sanggup bawa Inggris menangkan Piala Dunia 2022. Sebuah dukungan diberikan oleh Ashley Young kepada Gareth Southgate. Ia percaya bahwa Southgate adalah sosok yang tepat untuk membawa Inggris berprestasi di Piala Dunia 2022 ini. Jelang digulirkannya Piala Dunia 2022, banyak kritikan mengalir ke arah Gareth Southgate. Ini disebabkan The Three Lions menelan sejumlah hasil buruk belakangan ini. Salah satunya karena mereka terdegradasi dari UEFA Nations League A. Kritikan kepada Southgate juga berlanjut baru-baru ini, banyak yang mempertanyakan pemilihan skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Ashley Young selaku mantan pemain Inggris itu menyatakan dukungannya untuk Southgate. Semenjak ia menjabat menjadi timnas manajer Inggris, ia menghadirkan perbedaan dalam tim ini, ujar Young kepada The Sun. Pada kesempatan yang sama, Young pun memberikan dukungan kepada Southgate dan timnas Inggris. Ia percaya The Three Lions sanggup membawa pulang trofi Piala Dunia di tahun ini. Timnas Inggris pun akan mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2022 pada pekan depan. Mereka akan berhadapan dengan Iran di pertandingan pertama grup B di Piala Dunia 2022 nanti. Hugo Lloris tolak ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Pemain timnas Prancis bernama Hugo Lloris memastikan tidak akan memakai ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Ban kapten pelangi atau One Love merupakan simbol perjuangan melawan diskriminasi terutama terhadap kaum LGBT. Lloris tidak akan memakainya sebagai bentuk menghargai aturan dan budaya di Qatar. Lloris merupakan salah satu di antara 26 pemain yang masuk skuad timnas Prancis. Les Bleus datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara bertahan usai jadi juara di Piala Dunia 2018 silam. Lloris dan kawan-kawan pun datang ke turnamen ini tidak dengan kekuatan terbaik. Timnas Prancis minus 3 pemain kunci yakni Paul Pogba, N'Golo Kante, dan Presnel Kimpembe yang harus absen karena cedera. Prancis pun tergabung di grup Piala Dunia 2022. Anak asuh Deschamps satu grup dengan Australia, Denmark, dan juga Tunisia. Di atas kertas Prancis pun tidak akan kesulitan lolos dari fase grup. Praktis hanya Denmark yang berpotensi menyulitkan mereka di grup D. Neymar jadi kartu as Brazil di Piala Dunia 2022. Pemain Tottenham Hotspur bernama Richarlison menganggap kehadiran sosok Neymar sangat penting untuk membawa misi meraih gelar ke-6 bersama timnas Brazil di Piala Dunia 2022 nanti. Meskipun sederet kontroversi yang hinggap kepada sang bintang, Richarlison pun tetap membela Neymar. Timnas Brazil merupakan kontestan yang diunggulkan akan menjadi kampiun di Qatar. Terlebih tim berjuluk Selecao itu diisi oleh materi-materi pemain bintang yang sedang moncer sejauh ini bersama klub masing-masing, tak terkecuali Neymar Junior. Pemain berusia 30 tahun itu sudah mengemas 15 gol dan 12 assist dari 20 pertandingannya bersama PSG. Berbekal torehan impresif tersebut, Richarlison pun sangat yakin dengan kemampuan seniornya itu dan akan menjadi pemimpin timnas Brazil di Piala Dunia 2022 ini. Suka atau tidak suka, Neymar adalah kartu as kami di Piala Dunia 2022, kata Richarlison kepada Eurosport. Richarlison mengungkapkan bahwa Neymar merupakan sosok ikonik dan memiliki kemampuan menjadi pemain pembeda di lapangan.
Bahkan pemain berusia 25 tahun itu menganggap Neymar akan menjadi pilar kunci bagi timnas Brazil di Piala Dunia 2022 ini. Belgia masih bisa andalkan Eden Hazard di Piala Dunia 2022. Eden Hazard menegaskan pada timnas Belgia bahwa ia masih tetap bisa diandalkan di Piala Dunia 2022 nanti. Karena kondisinya pun secara fisik oke dan kualitasnya pun masih tetap sama seperti sebelumnya. Eden Hazard pernah tampil luar biasa bersama Chelsea. Akan tetapi ia pun ambyar ketika bermain di Real Madrid. Hazard kesulitan menampilkan performa terbaiknya karena sebab ia kerap kali cedera. Musim ini pun ia sudah tak lagi cedera, akan tetapi ia kesulitan untuk bersaing dengan para pemain muda yang ada di Real Madrid. Eden Hazard sendiri ikut dibawa oleh timnas Belgia ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Pemain berusia 31 tahun itu menegaskan dirinya siap main bagi negaranya. Namun Hazard mengatakan ada kendala yang harus ia atasi. Ia butuh menemukan lagi ritme permainannya karena di sepanjang musim ini bersama Real Madrid ia jarang dimainkan. Eden Hazard mengatakan dirinya memang tak banyak dimainkan lagi di Real Madrid. Namun itu bukan karena performanya meredup. Ia menegaskan dirinya kurang lebih masih pemain yang sama seperti sebelumnya. Hazard pun lantas berusaha meyakinkan Belgia bahwa mereka masih bisa mengandalkannya 100%. Diincar Manchester United, AS Roma siap lepas Tammy Abraham. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka yakni Tammy Abraham dilaporkan siap dijual oleh AS Roma di tahun 2023 nanti. Manchester United diketahui sedang berburu striker baru. Mereka butuh penyerang yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo yang kabar-kabarnya bakal cabut di musim dingin nanti. Kepergian Ronaldo pun akan menyisakan lubang di lini serang Manchester United. Alhasil setan merah pun mulai memetakan siapa saja striker yang berpotensial mereka comot di musim dingin nanti. Nama Tammy Abraham pun sempat mencuat sebagai kandidat striker baru setan merah. Dilansir dari Calcio Mercato, Abraham berpotensi diangkut setan merah di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sendiri yang merestui kepergian Abraham dari skuad AS Roma. Ia dikabarkan kesal dengan menurunnya performa Abraham baru-baru ini. Ia menilai sang striker tidak fokus bermain di Roma sehingga keran golnya pun macet. Mourinho menilai pemain seperti itu hanya akan jadi beban bagi timnya. Jadi ia memutuskan untuk melepaskannya di tahun 2023 nanti. Sebut pemain sendiri pengkhianat, Jose Mourinho kena semprot legenda AS Roma. Pelatih AS Roma bernama Jose Mourinho kena semprot legenda Gelo Rossi setelah pernyataan yang dikeluarkan sang pelatih. Sosok yang dimaksudkan menanggapi ungkapan dari Jose Mourinho beberapa hari yang lalu setelah laga melawan Sassuolo dalam pekan ke-14 Liga Italia adalah Antonio Cassano. Mantan pemain AS Roma bernama Antonio Cassano itu menganggap hal yang dilakukan oleh Jose Mourinho sebagai tindakan kurang terpuji. Melansir dari Sport Bible, Antonio Cassano menyarankan kepada Mourinho untuk membicarakan permasalahannya dengan Ricardo secara baik-baik. Alih-alih mendukung pernyataan dari sang pelatih, Cassano justru mengungkapkan bahwa sejauh ini Mourinho belum melakukan apa-apa untuk AS Roma. Bahkan pria yang pernah membela Real Madrid tersebut juga mengatakan jika ungkapan yang dikeluarkan oleh Jose Mourinho sebagai tindakan yang tercela. Hal tersebut terjadi karena Antonio Cassano merespon pernyataan dari Jose Mourinho yang secara tidak langsung mengatakan Ricardo sebagai pengkhianat. Deal, Benacer akhirnya sepakat perpanjang kontraknya di AC Milan. Ismail Benacer dikabarkan sudah dekat dengan kesepakatan kontrak baru bersama klub Liga Italia yakni AC Milan. Ia juga dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji. Pemain tengah asal Azazel tersebut menjadi prioritas AC Milan untuk dipertahankan. Sejak direkrut dari Empoli 3 tahun yang lalu, ia nyaris tak tergantikan di lini tengah Rossoneri. Sebagai gelandang box-to-box itu, Ismail Benacer telah membuat total 126 penampilannya bersama dengan tim berjuluk Rossoneri. Ia juga mengoleksi 4 gol dan 8 assist. Pada musim pertamanya bermain di San Siro, performa Ismail Benacer tidak begitu baik. Hal itu disebabkan karena ia beberapa kali mengalami cedera yang mengharuskan menepi. Kondisi tersebut juga berpengaruh dengan penampilannya di AC Milan. Bahkan mereka finish di posisi ke-6 musim 2019-2020. Namun dalam 2 musim terakhir, Ismail Benacer memberikan kontribusi yang lebih banyak, sehingga mampu membawa AC Milan menjadi runner-up musim 2020-2021.
Lalu setahun berselang, Ismail Benacer pun mampu membantu AC Milan meringkus Scudetto pada musim 2021-2022 setelah penantian selama 11 tahun. Atas penampilannya yang gemilang tersebut, Ismail Benacer mendapatkan tawaran kontrak baru yang sempat tertunda pada awal musim ini. Hingga akhirnya ia pun sepakat bertahan di San Siro. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.